juga di bawah sedang memperbaiki sistem katanya. Sistemnya yang disorot adalah ada 3 tadi ya. Salah satunya adalah sistem rekrutmen PSN, ASN. Kemudian administrasi yang tidak transparan. Nah memang satu lagi saya terlewat tadi, nanti bisa sampai ke beliau. Tetapi memang rekrutmen ASN ini yang paling parah ya dulu. Ya, itulah penyebab mengapa juga sekarang ini banyak ASN yang ya mohon maaf kurang berfungsi maksimal. Kemudian administrasi yang tidak transparan kita tahu semua lah. Jangankan yang kecil-kecil lainnya, APBD saja, APBD yang seharusnya bisa diserahkan ke masyarakat tertutup sama sekali, tidak boleh diketahui oleh masyarakat. Padahal salah satu pasalnya menyampaikan bahwa APBD itu harus terbuka kepada masyarakat. Nah, karena Bapak Irfan ini ada kepentingan lain, ya namanya pejabat inspektorat sangat banyak kesibukannya. Jadi Panjen, mohon sebentar ada pertanyaan barangkali atau tanggapan dari rekan-rekan. Mumpung beliau ada di sini. Jadi para ahli demo, mana ahli demo? Ya, mumpung beliau ada di sini, silakan bertanya. Apa yang mau ditanyakan? Ya, kasih kesempatan ada 1, 2, mana lagi? 3, ya. Bung Hotman Bitombol nanya. Aman bang, nanti saya. Dua dulu, silakan. Ini. Jalan ini aja. Agak keras suaranya ya. Soalnya ya, saya sebagai pendengar sekali agak. Siapa namanya? Askan Pak. Askan Nor. Norak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara dan kepada pemateri-pemateri yang telah dipaparkan oleh pada siang kali ini. Saya ingin bertanya, pertanyaan saya itu, inspektorat kan yang dipilih oleh wali kota. Gimana cara inspektorat ini menjaga independensi dalam bekerja gitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dipertemukan langsung dengan Bapak Kepala Inspektorat Bapak Insinyur Ahmad Zubair dan Abanda Sekjen PGK Bandrian. Jadi kita ketahui bersama bahwasanya korupsi ini adalah sebuah tindakan yang bukan menjadi hal yang baru lagi di Indonesia. Hampir setiap detik, setiap menit itu pasti ada tindakan yang menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan halayak umum. Dan perlu kita ketahui bersama, hari ini korupsi sudah banyak menelan yang namanya generasi militan pada era pandemi COVID-19. Dan saya ingin bertanya kepada Bapak Insinyur Ahmad Zubair, upaya apa yang dapat dilakukan korupsi dan mampu untuk memotong akar korupsi di daerah? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria. Mohon maaf nih, nambah satu pertanyaan lagi ya. Asik. Untuk itu pertanyaan sih, saya lebih mau memberikan contoh dulu. Kan korupsi itu tindakan bukan hanya dengan segi uang, tapi fasilitas dan berbagai macam lainnya. Dan untuk memotong seperti yang Bung Amri ya. Iya, Bung Amri. Yang Bung Amri sampaikan, bagaimana cara memotongnya dan satu lagi, maaf ya, sebenarnya. Cara penyampaiannya tuh menurut saya kurang untuk audiens, kurang penyampaiannya. Jadi, mohon maaf emang kita lagi audiens ini. iya maaf, Pak dulu. Ada baku gitu loh. Cara pembahasannya ada baku.
cara ngomongnya, baca, baku kan nggak sih? Seperti yang kita kan pernah kan bareng kan waktu itu. Jadi, Azai. itu lebih, sasarannya itu lebih ke dua arah gitu loh. Nah, balik lagi pertanyaan lagi, seperti yang disampaikan, banyak yang di bagian administrasi juga banyak kok beberapa pihak korupsi, dan jujur di daerah-daerah Tangerang masih banyak yang korupsi fasilitas Betul. jalanan, jadi proyek yang Inspirator. iya, itu tuh rada kurang, banyak jalan yang bolong segala macam. Nah, secara logika nih, saya pernah belajar oleh salah satu dosen saya, hukuman untuk hukuman mati korupsi itu dibilang melanggar HAM. Sangat berat untuk diterapkan. Iya, sangat berat untuk diterapkan. Bahkan korupsi hukuman mati aja tuh tidak efektif untuk mengurangi korupsi juga. Lantas bagaimana penanganannya? Karena bahkan ancaman hukuman mati aja tidak bisa diterapkan, bahkan itu aja tidak bisa, dampaknya tidak bisa mengurangi. Mungkin seperti itu aja pertanyaan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Mempersingkat waktu, yang ingin saya tanyakan, Ya. kenalkan nama saya Saiful Dari mana? dari UIN. Himpunan Mahasiswa Banten. Yang ingin saya tanyakan, data di Inspektorat sendiri, seberapa banyakkah korupsi yang terjadi di Kota Tangerang Selatan? Apakah sudah memasuki fase kronis atau memang hanya sekedar yang masih bisa ditanggulangi gitu? Jikalau memang sudah kronis, apa sih bukti nyata dari Inspektorat sendiri untuk menghentikan itu semua? Sekian, terima kasih. Wanita belum tercatat, nanti saya tanyakan Bung Saiful. Ya, jadi pada intinya menanyakan bagaimana cara inspektorat itu menjaga independensi, itu yang utama, nomor satu. Kemudian nomor duanya, korupsi akhirnya dianggap hal biasa terjadi setiap saat, ya kan. Kemudian juga korupsi melanggar HAM katanya itu kan. Bagaimana cara menanganinya, dan kemudian yang terakhir tadi berapa banyak koruptor yang ada di Tangerang Selatan, dan apakah korupsi di Tangerang Selatan sudah kredit apa belum, dan tindakan dari inspektur seperti apa. Demikian Pak, silakan ditanggapi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas beberapa pertanyaannya. Mungkin nanti yang bisa saya jawab akan saya jawab. Kemudian nanti juga kita akan dibantu oleh teman-teman kita dari auditor. Pertama dari Bang Askan Nur ya, bagaimana Inspektorat juga menjaga independensi di dalam bekerja. Ya, bahwa kita teman-teman Inspektorat, auditor maupun pengawas pemerintah itu tentunya di dalam bekerja ada standar operasional prosedurnya. Jadi langkah-langkah apa yang akan dilakukan di dalam melakukan kegiatan, baik misalnya di dalam pengawasan pemeriksaan, kemudian review, kemudian monitoring, evaluasi dan sebagainya. Dan satu hal yang bahwa sebagai dasar itu adalah bagaimana membangun integritas. Kuncinya di situ, bagaimana kita membangun integritas kita. Jadi yang berikutnya balik lagi bahwa apapun bagaimanapun sistemnya, tetapi yang harus kita kedepankan adalah mau kita bangun adalah integritas. Begitu. Karena kita di Allah menciptakan manusia, ada jin, ada setan dan sebagainya. Jadi kembali lagi bahwa itu adalah bagaimana kita membangun integritas. Jadi godaan mesti ada di semua lini. Jadi tidak hanya di instansi pemerintah, juga di semua sektor saya pikir ada. Jadi bagaimana menjaga integritas itu dari semua bidang. Kemudian berikutnya dari Kasmi ya, mungkin nanti tadi
bukan ya. Ya ini dari Kasmi. Kemudian dari Pak Saiful untuk usaha-usahanya yang terkait dengan yang sekaligus menjawab dari Kasmi ya, dua langkah-langkah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan. Jadi kita konsepnya adalah konsep preventif dan edukatif yang pertama, yang kedua adalah investigatif. Jadi konsepnya kita seperti itu. Nah untuk saat ini pola investigatif ini yang agak menonjol di kita program-program kita agak banyak. Harapan ke depan bahwa investigatif ini menurun, sementara untuk preventif dan edukatif tadi bisa kita tingkatkan. Jadi seperti investigatif misalnya pemeriksaan dengan tujuan tertentu, kemudian audit itu adalah model investigatifnya. Nah sementara kalau untuk preventif dan edukatif itu lebih banyak ke sosialisasi. Siapa nih? Oh Rijal. Rijal duduk Rijal. Gimana? Bahas itu tuh depan channel. Pak Suhat bisa menambahkan. Bro. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hotmart. Oh tadi nanyain Hotmart. Senior kami Pak. Tahu namanya nggak tahu mukanya tuh. Kita hormat lah ketemu kembali dengan beliau. Dari mana? Meskipun sudah berpindah haluan. Dulu mengabdi secara langsung. Tadinya kesini diundang sekarang Bang itu tuh. Lokasi lain Bang Kemal. Tetap semangat lah untuk Itu dari memberikan sumbangsinya buat Tangsel. dari mungkin izin membantu dari pertanyaan media Tangsel. Jawaban dari Saya dikejar Pak info. Dari yang pertama tadi terkait pertanyaan Berarti kesini liputan terkait juga. independensi ya. Bagaimana kami inspektorat ya Pak yang bisa menjaga independensi kami dalam pelaksanaan audit. Inspektorat itu hadir Pak sebagai internal audit. Dari segi sistem manajemen kami ada di siklus controllingnya, belum ke ranah penegakan hukum. Dari UIN berarti. Artinya, berdasarkan PP 12 tahun 2017 atau 19 tentang pembina dan pengawasan perangkat daerah, kami hadir sebagai internal kontrol. Artinya pelaksanaan kami adalah, tupoksi kami adalah pembina dan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan. Kan? Ada pendidikan profesinya kan? Kami ini secara profesi adalah auditor. Kami profesi, jadi kami pertama dibekali oleh kode etik dan tata laksana. Artinya kode etik kami adalah kami bekerja bukan karena atasan, karena memang pelaksanaan profesi. Dan kami itu ada sidang etiknya juga. Artinya kami seperti profesi dokter segala macam. Nanti siapa tahu kita bisa Judgement kami adalah berdasarkan kertas kerja yang kami dapatkan. Seperti itu. Artinya independensi kami jaga dari apa? Pertama adalah dari pelaksanaan kode etik dan SOP yang ada. Karena kami punya resiko juga diperiksa Pak. Kami juga diperiksa Pak oleh kelas Jawa, oleh inspektorat lain, dan diperiksa juga oleh BPK, dan kami juga akan dimintai keterangan juga oleh Kejari ya Pak Kejaksaan. Mungkin Pak Kemal udah sounding ke kasih intel maupun kasih Pitsus. Artinya kerja-kerja kami juga akan diuji kembali oleh APH. Sejauh mana bukti-bukti kami yang kami kumpulkan itu dapat kami pertanggungjawabkan secara prosedur. Itu yang secara keprofesian. Terkait institusi, wali kota itu telah memberikan mandat ke kami melalui apa? Melalui piagam audit charter namanya. Wali kota telah mendatangani beberapa poin-poin kritikal ya ke kami, ke inspektorat, yang pertama adalah memberikan akses penuh terkait apa? Terkait sumber informasi. Jadi kami diberikan akses penuh terkait informasi keuangan, SPJ segala macam, dan kami diberikan akses penuh juga terkait akses ke sumber daya. Dan ini lumayan dukungan beliau lah, wali kota,
terkait kami untuk pelaksanaan fungsi kami inspektorat dengan memandang kami sebagai tangan kiri tangan kanan ini. Kalau tangan kiri buat cebok gitu. Artinya memang beliau memandang pentingnya inspektorat untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang mereka atau beliau cita-citakan sebagaimana janji-janji politiknya. Itu yang independensi. Terkait tadi saya lupa bang siapa tadi, korupsi ya, kita sepakat full 100%, 1000% lah. Korupsi itu adalah extraordinary crime ya. Artinya pendekatannya memang harus upaya-upaya yang terintegrasi dan sistemik. Karena kami adalah sistemnya adalah bagian dari internal kontrol, kami berperan ya di internal kontrol. Adapun untuk upaya-upaya hukum itu udah ranah di APH, ranahnya di Kejaksaan, Kepolisian. Dan terkait fungsi kami sebagai internal kontrol, bagaimana kami bisa mencegah korupsi, secara tahunan kami menyusun program pengawasan ya, Bang Kemal mungkin sudah memahami. Kami punya dua fungsi, Pak. Fungsi pertama adalah penjaminan dan fungsi consulting. Bagaimana kami menjamin pelaksanaan pertanggungjawaban belanja-belanja APBD itu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, fungsi penjaminan ini kami laksanakan melalui fungsi audit, fungsi review, fungsi monitoring. Bagaimana kami mengawal pelaksanaan belanja itu mulai dari perencanaan. Kebetulan kami sedang melakukan review atas penyusunan dokumen UA PPAS. Nanti ketika menyusun RKA kami juga review dokumen RKA-nya. Dan ketika dipelaksanakan kami turun lagi melalui pelaksanaan audit. Tapi kami dibatasi oleh undang-undang. Ranah kami adalah internal kontrol. Artinya bukan ranah ke penegakan hukum. Itu udah aspek investigasi. Nah, di samping itu fungsi kami walaupun internal kontrol, ada fungsi investigatif di mana kami membantu kejaksaan untuk menindaklanjuti maupun kepolisian terhadap pengaduan masyarakat ya. Mungkin dari teman-teman Bang Kemal udah banyak yang mengadu ya, kami tidak sebutkan satu persatu. Ada juga yang sudah ke pengadilan juga, dan banyak juga sumbangsi dari kami atas laporan kami. Cuman berdasarkan PP 12 tahun 2019 ya Bang Kemal, kami dibatasi dalam artian segala pelaporan kami itu bukan untuk kepentingan umum. Di pasal mengenai pelaporan kami dibatasi, kami secara aturan melaporkan kepada kepala daerah atau yang meminta pemeriksaan, misalnya ke APH. Kami tidak bisa memberikan pelaporan ke misalnya dari teman-teman ya. Dulu pernah ada juga yang dari Unpam ya, saya lupa Pak siapa itu yang saya lupa itu. Artinya kami dibatasi oleh undang-undang, jadi tidak bisa juga memberikan laporan serta merta gitu ya ke teman-teman yang meminta informasi publik, karena berdasarkan PP 12 tahun 2019 kami dibatasi pelaporan hanya disampaikan kepada kepala daerah atau perintah peradilan atau perintah hakim gitu ya. Dan alhamdulillah kita sudah pernah melaksanakan perhitungan kerugian negara. Artinya sumbangsi kami terhadap penindakan mungkin ya. Kami membantu ya Kejari menghitung berapa sih kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum ya, seperti itu. Dan terakhir mungkin untuk menjawab ibu siapa Bu siapa? Sinta. Bu Sinta ya. Jadi kan korupsi atas apa itu bukan uang tadi, atas fasilitas ya. Maksudnya mungkin apa nih Bu? Oh ya, berarti konteksnya adalah pelayanan publik ya Bu ya. Bagaimana pembiaran jalan-jalan
rusak gitu ya Bu ya. Aku pikir di sana tadi. Dibenerin, cuman bahan-bahannya tuh cari yang lebih murah. Oh, berarti kualitas atas pekerjaan untuk perbaikan fasilitas ya Bu ya. Tapi itu di Tangerang ya Bu ya, Iya, Bang. bukan di Tangsel ya. Awas di klaim nanti. Oh ini kan Tangsel ya Bu. Kurang ajar ini. Kalau ke Tangsel, ayo Bu kita keliling Bu, kita sama-sama lah. Ditunjukin mana spot-spot yang memang dirasa kurang. Karena mau menjadi perhatian Bu, untuk di wilayah Tangsel tidak semua aset jalan itu punya Pemda Tangsel. Jalan itu juga dipilah-pilah, ada jalan lingkungan, jalan kota dan jalan provinsi dan bahkan jalan nasional. Ya, artinya silakan Bu, spotnya di mana kita bisa periksa sendiri. Jangan-jangan Bu, ini adalah spotnya adalah jalan provinsi. Karena perlu diketahui juga Bu, panjang jalan Muncul sampai Pamulang itu jalan provinsi Bu. Tapi kan tetap saja masyarakat mengetahuinya ini ada di Tangsel, itu kendalanya. Tapi pimpinan komitmen tuh Bu, artinya sampai sebegitu komitmennya memberikan hibah ke provinsi. Untuk apa? Untuk memperbaiki jalan provinsi yang ada di Tangsel melalui BANQ ya, bantuan keuangan dengan mengalokasikan untuk pembangunan jalan provinsi yang ada di Tangsel seperti itu. Cuman Bu, izin Bu, uang negara itu terbatas Bu, dan prioritas pembangunan itu bererot Bu, makanya ya butuh kesabaran memang. Artinya kita dihadapi oleh sisi penganggaran yang satu sisi pendapatan terbatas dalam artian kebutuhan perbaikannya juga melebihi pendapatan yang diperoleh. Artinya proses pembangunan itu enggak serta-merta setahun 2 tahun ya, butuh 5 tahun segala macam. Terkait kualitas Bu, alhamdulillah Bu, untuk di Tangerang Selatan Inspektorat itu melakukan pengawalan ya Pak, bukan ya, melalui prodi audit. Jadi kami mengawali untuk di Banten itu pengawalan atas pelaksanaan paket-paket kerja yang bernilai strategis seperti yang sudah kita kawal itu pembangunan TP4D Pak ya. Terlepas di lokasi lain itu lain-lain, alhamdulillah di Tangsel masih inilah Pak, normatif lah demikian. Artinya bicara inspektorat, kami selaku fungsi kami internal kontrol, kami memainkan peran di situ. Nah, kami justru berharap nih dari ini ada mahasiswa mungkin ya. Nah, ini butuh semangat muda nih. Artinya seperti yang disampaikan oleh Pak Irfan, konsep kami 3 Pak ya. Tadi apa? Pencegahan. Yang kedua itu adalah ada laporan kita lanjuti. Artinya kami memberikan sarana lah ke masyarakat ya, pemberdayaan masyarakat untuk memberikan pelaporan atas apa indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh apa, oleh pegawai Pemda gitu ya. Yang lapor nggak harus sesama kami, tapi dari masyarakat mahasiswa juga kami bahkan berharap gitu ya, adanya informasi-informasi yang disampaikan. Nah, nanti ketika laporan disampaikan akan kami telah awal ya, apakah memenuhi persyaratan untuk dilakukan audit, maka kita cek dulu wattnya itu loh, kondisinya ini apakah memang layak, takutnya ini ada siapa namanya siapa, bukan malah lebih Wildan nih punya pacar orang Pemda, diputusin sakit hati, ya sering curhat pacarnya tuh terkait SPJ, dia ngelapor nih. Nah, khawatirnya seperti itu, karena fitnah sakit hati kan harus diverifikasi nih. Oh, ternyata laporannya karena putus cinta nih. Ternyata pacarnya ini pegawai PU ya. Pernah sering-sering curhat ini terkait SPJ. Dia punya bahan nih. Apakah seperti itu? Artinya kuatnya ini akan kami verifikasi sejauh mana bukti hukum yang disampaikan itu cukup ya. Nanti aware-nya di mana, dan apabila cukup akan kami tindak lanjuti. Nanti akan kita simpulkan kok apakah ini administrasi atau adanya indikasi kerugian negara. Kalau ada indikasi kerugian negara akan kami
sampaikan ke APH karena ini sudah ranah ke APH, Kalau artinya bisa ke satu mobil Kejari 3/4 maupun biar satu ini aja, Kejaksaan. 1,5. Tapi kami sangat berharap lah 30 aja lebih lah ya. apa nih Nggak panas kan? apa Nggak panas kan? Yang ada motor pakai bukan motor lah. anak SCBD kan ya. Kalau kecilan juga. Langsung ke ini kan duku atas enggak ya, Kalau musim. nongkrongnya di sini aja ya yang bermanfaat lah, tapi di sana juga Karena bermanfaat. motor aman kan? Masing-masing Motor masih nggak aman Pak. Kalau punya ditilang gaya habis itu. untuk bisa di apa menghabiskan, bukan menghabiskan. ya ya kami sama, komitmen kami sama, tapi kami mohon dipahami kami punya keterbatasan sebagai internal kontrol ya Pak ya, bukan sebagai APH. Artinya secara ranah tupoksi kami akan bekerja semaksimal mungkin memanfaatkan tupoksi kami, dan kami insya Allah independensi kami jaga karena kami adalah selaku auditor punya kode etik dan punya prosedur audit. Itu yang kami istilahnya punya resiko juga, kami ditelaah juga oleh APIP yang lain dan oleh BPK. Paling demikian, tambahan malah kepanjangan ini Pak. Izin Pak ya. Kalau ini langsung aja Pak ke WBS-nya atau ke kantor inspektorat. Bang Kemal juga sering. Kalau WA nggak dibalas, mohon maaf nih Pak, bukannya nggak ada niatan untuk membalas ya. Mungkin karena tenggelam itu Pak WA-nya Pak. Udah lihat belum sempat jawab, muncul lagi. Akhirnya tenggelam Pak WA-nya itu. Udah nggak dimana tahu itu, dalam sekali itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menguraikan cukup panjang ya. Ada kepentingan kita semua nih yang saya catat ya dari beliau ini, bahwa inspektorat itu adalah internal auditor. Jadi tidak bisa inspektorat itu memberikan laporan kepada Anda. Misalnya Anda minta data mengenai pemeriksaan ini, tidak bisa keluar. Ya, karena beliau hanya bisa memberikan kepada atasannya, yaitu kalau di sini wali kota dan APH serta pengadilan kalau diminta. Ya kan? Tetapi masyarakat dipersilahkan membuat laporan kalau ada permasalahan ditemukan di lapangan, tapi harus objektif, jangan subjektif karena patah cinta misalnya melaporkan pejabat, nah, seperti itu. Kemudian juga yang sangat penting itu untuk diketahui adalah laporan itu sangat diharapkan, masyarakat sangat diharapkan memberikan laporan membantu inspektorat. Jadi jangan kecil hati kalau laporan itu tidak akan ditanggapi, pasti ditanggapi asal objektif ya. Nah, itu. Jadi kita tidak bisa meminta data kepada inspektorat ya. Karena inspektorat tugasnya adalah internal control. Demikian, mungkin kita beri kesempatan satu Pak. Ada Bapak Rian sebagai pembicara juga, barangkali mau ada yang ditanyakan kepada inspektorat, dipersilakan. Inspektorat barangkali tanggapan. Oh nggak ada, nanti setelah itu baru materi. Oh, jadi sekaligus Bapak Bang Rian ini mau menyampaikan materi. Kalau inspektorat kita tutup di situ, puas tidak puas karena waktunya habis. Jadi sampai di situ saja. Sekarang kita beri kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan paparannya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Edi.